pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang, dan saat ini kita sudah ada pada satu segmen yang selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa Batam TV, yaitu segmen Bincang Siang. Pemirsa, kali ini bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Kak Hefty Anggraini, selaku owner dari Anging Mamri Batam. Nah, langsung saja kita sapa. Halo. Halo, Kak, salam ini panggilannya kenal. Kakak, Mbak, Bu? Boleh? Kakak aja ya, Kakak aja ya, Kak Hefty ya. Iya, boleh. Oke, Kak, gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah kabar saya sehat. Sehat. Mbak Kelihatan- gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kelihatan banget sehat ya? Ya, kelihatan ya, kita berdua ya, kelihatan banget nih. Kelihatan sehat. Oke, Ya. Mbak, ini boleh sebelum kita mulai boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV, salam kenal. Saya dengan Hefty Anggraini, owner dari brand kuliner Makassar yang ada di Batam, yaitu Anging Mamiri Coto Makassar Batam. Oke, wah luar biasa. Iya. Kak, ini sejak kapan sih sudah memulai usaha ini? Khas makanan Iya. khas dari Makassar ya? Khas dari Makassar, benar. Jadi Anging Mamiri Coto Makassar Batam itu sebenarnya bukan brand baru ya, Mbak. Udah cukup lama juga di Batam. Itu ada sekitar tahun 2001. Sampai sekarang masih tetap eksis. Jadi Sejak kita 2001. 2001. Berlokasi di Jalan Raja Ali Haji, Kompleks Sampurna nomor 2 dan 3. Atau orang lebih gampangnya nyebutinnya Simpang Tanah Longsor ya. Simpang Tanah Longsor. Ya, Simpang Tanah Longsor Jodoh. Tapi emang beneran ada longsornya? Kalau dulu itu di belakang ya, dulu ada ruli di belakang, selalu longsor tanahnya. Saya juga nggak Jadi tahu lebih ya. gampang sebutnya Iya, Simpang mungkin Tanah Longsor. ada sejarahnya ya seperti Oke. itu. Nah, ini kenapa nih namanya Anging Mamiri ya, Kak ya? Anging Mamiri itu adalah salah satu lagu ya dari Sulawesi Selatan. Jadi supaya orang mindsetnya tuh inget ya dengan kuliner Makassar, jadi kita ambil nama Anging Mamiri. Cuman karena lokasinya di Batam, jadi ada tambahan Anging Mamiri Batam. Anging Mamiri Batam. Oke, siap. Kak, ini sebenarnya dari sejak 2001 ya. Iya. 2001 sudah memulai usaha ini, dan ini artinya sempat terdampak Covid pada 2019 lalu nih. Semua ikutan. Ikut Ikut kena ya? juga. Ikut kena juga. Iya. Itu seperti apa tuh kesulitan yang dihadapi saat itu, Kak? Ya kalau pada umumnya lah ya, karena COVID itu pasti mengganggu jalannya ekonomi kan ya. Otomatis ya yang berdampak sekali kan kita tidak bisa dine in, jadi hanya khusus take away, terus dibatasi dengan PPKN yang orang nggak bisa keluar. Otomatis itu penurunan hampir tinggal 10% ya. Tapi insya Allah eksis sih. Kita Artinya berusaha sempat merasa kesulitan juga ya. sangat merasakan kesulitan. Gimana, ada solusi apa tuh waktu itu untuk berpikir biar tetap eksis gitu nih? Jadi pivot yang kita lakukan untuk bertahan itu adalah kita tetap buka aja, Mbak. Tetap buka Tetap ya? buka, tetap. Jadi kita melakukan berubah ya, berubah. Jadi kita lebih ke iklan marketing, digital marketing kita push tetap supaya brand kita tetap dilihat orang. Terus kita mulai melakukan delivery online, pengantaran seperti itu. Dan kita juga termasuk harus melakukan pengurangan biaya operasional dengan PHK segala macam, dan ada juga dengan beberapa rasa berat hati yang harus dilakukan ya supaya memang ini tetap bisa berdiri. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. tetap malah semakin bangkit nih ya. Jadi sesudah COVID memang kita ada kemajuan sedikit, yaitu kita berusaha untuk melengkapi lagi. Jadi insya Allah nih kalau teman-teman mampir di Anging Mamiri, jadi kulinernya atau menunya tuh udah sangat banyak sekali. Varian menunya udah hampir ada 20 menu kita sekarang. Oke, nanti kita akan masuk di situ, Kak. Tapi sebelum itu, kenapa sih Kakak dan keluarga mungkin yang memilih usaha ini? Ya, kenapa kami memilih segmentasi kuliner khusus spesifik di kuliner Makassar? Karena memang kita melihat juga ya, Batam itu kan transit ya, Mbak. Batam itu transit orang dari luar segala macam, dan kuliner Makassar itu juga termasuk kuliner nasional yang sudah banyak digemari sebenarnya. Jadi nggak sulit kita untuk mengangkatnya karena udah top juga ya. Ada beberapa menu kayak coto Makassar, kontrol memang udah top dari sananya. Dan kita mikir Batam ini daerah transit, daerah pariwisata, orang pasti kenal lah. Jadi nggak sulit untuk menjualnya. Menjual dan juga mengembangkan ya. Iya. Tapi pada saat awal itu ada sempat mengalami kesulitan nggak untuk? Ya pastilah.
Kalau untuk awal-awal itu pastilah untuk memperkenalkan brand ya, untuk mencari segmentasi customer yang loyal, dan itu memang butuh waktu itu. Tapi insya Allah bisa. Nah, untuk sejauh ini tadi kan pada saat COVID ada sempat juga beberapa karyawan yang di PHK ya Kak. Sampai saat ini ada berapa tuh yang membantu Kakak dalam produksi semuanya? Iya. Jadi kita sih nggak langsung PHK ya sebenarnya. Jadi kita lebih kepada penyesuaian salary gaji ya, dari gaji bulanan ke 15 hari, 12 hari harinya ke mingguan, seperti itu ya. Itu sih semata-mata untuk supaya bisa survive aja gitu. Dan alhamdulillah saat ini kita udah kembali stabil di jumlah produksi, udah jumlah karyawan disesuaikan dengan kebutuhan Angin Mamiri itu udah cukup banyak ya Kak sampai saat ini, sudah normal. Ya. Kebetulan kita sekarang sudah menggunakan peralatan-peralatan, kan sekarang udah banyak yang canggih tuh peralatan-peralatan produksi, jadi efisiensi juga di tenaga kerja. Cukup terbantu juga ya Kak artinya. Terbantu. Iya. Oke, baik. Ini ada berapa varian menu nih yang setiap harinya diproduksi dan dijual? Kalau untuk varian menu ada sekitar 20-an ya, 20-an menu, dan alhamdulillah itu semua sih best seller ya, terjual terus ya. Itu menu utama. Menu utama maksudnya dalam arti itu menu memang khas, misalnya kayak coto Makassar, kondro, buras, segala macem. Nah, itu pisang ijo. Nah, jadi itu ada sekitar 20-an ditambah dengan menu yang umumnya juga ada, seperti itu, Mbak. Yang paling best seller atau yang paling disukai pelanggan nih setiap harinya apa tuh Kak? Iya. Kalau di Angin Mamiri itu ada kategori menu best seller ya. Kalau menu best seller dengan menu signature menunya, maksudnya signature menu itu menunya yang memang khas Angin Mamiri, itu kan beda ya. Kalau best seller kita tuh ada di coto Makassar. Coto Makassar, pisang ijo, buras. Nah, itu kan kelengkapannya ya. Itu sangat best seller sekali. Kalau yang untuk signature tuh kita ada ini ya, ada menu kondro. Jadi kondro itu iga sapi. Kita itu ada 2 penyajian, satu dibakar, kondro bakar, satu lagi sop kondro. Seperti itu. Oke, nah ini tadi ada kondro juga ya. Dan untuk sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut nih Kak, ada tampilan di layar kita, boleh. Ini apa nih, menu apa nih Kak? Kalau ini sih signature menunya nih. Ini kondro bakar. Kondro bakar ya. Kondro bakar ini iga yang sudah melalui proses direbus ya, di sop, terus itu kita bakar dengan bumbu khusus, terus ada sambal kacangnya, itu memang kita ada tambahan lemon ya. Ada tambahan lemon di dalam bumbu kacangnya, jadi ada varian manis-manis asam, mungkin seperti rujak ya. Nano-nano ya. Ya, Oke, ini butuh berapa menit begitu tadi itu yang signature? Butuh berapa menit sekitar 20 bisa menit, disajikan? 20 menit penyajian. Kalau ini sop kondro. Nah, kalau ini sih ini memang khasnya ya dari Makassar. Jadi kita memang memilih iganya yang premium ya. Jadi satu porsi itu berat iganya 500 gram. Terdiri dari 2 potong iga sapi dengan yang premium, jadi itu dagingnya juga tebal. Itu apakah diperoleh di Batam atau ada dari luar daerah? Kalau untuk bahan baku kita nggak ngalamin kesulitan ya, karena sekarang supplier udah cukup lengkap di Batam dan cukup banyak. Jadi kita nggak pernah kekurangan bahan baku. Oke, nah kalau yang ini nih, nah kalau ini produk yang best seller nih, ini coto Makassar. Paket Rindu Makassar. Paket Rindu Makassar. Iya. Memang namanya seperti itu ya Kak ya? Iya, karena kita ngiklannya gitu tuh, Paket Rindu Makassar ya. Jadi ini memang best seller ya, best seller ini coto Makassar. Jadi coto Makassar itu terdiri dari ada daging, hati, babat, paru, usus, banyak lah, jeroan ya. Tapi yang kalau nggak suka jeroan juga bisa pilihan ada daging. Nah, itu dimakan dengan yang buras dan ketupat seperti itu. Oke, nah kalau yang satu ini nih, hijau-hijau nih, yang satu ini namanya cukup menarik. Pisang ijo. Nah, pisang ijo ini memang icon ya, icon dessert dari Makassar. Jadi pisang ijo ya orang pasti mindsetnya langsung ke Makassar. Jadi udah tahu ya pisang ijo Makassar ya. Makassar. Jadi kayaknya lucu banget ya kalau ada rumah makan Makassar nggak ada pisang hijau aja. Kurang lengkap ya. Kayak rumah Padang nggak ada rendangnya. Ya, rumah makan Padang nggak ada rendangnya. Nah, kalau ini kita tim ya. Ini ada kebetulan saya yang baju hitam. Yang paling ujung itu anak saya yang kebetulan memang terjun di dunia F&B ya. Yang 2 lagi itu memang tim saya di bagian produksi. Oke, baiklah. Nah, Kak, ini selama 1 bulan itu ada berapa daging yang dibutuhkan gitu? Kalau
untuk kan ada menu konro tadi tuh. Ya kalau untuk daging aja ya kita memang menggunakan daging segar ya. Itu kita sekitar 70-80 kilo satu bulan ya di luar jeroan. Kalau untuk iga sapi itu sekitar 50-60 ya. Kalau dulu kita pernah sampai 100 kilo Sampai 100 sebelum kilo. Covid. Itu per hari? Per bulan. Per bulan dibutuhkan. Iya. 100 sekarang 100 lebih kilo ya. Jadi ini mungkin after Covid mulai step ya, pelan-pelan ya. Ya pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Kembali normal lagi Kembali seperti normal dahulu. lagi. Oke, nah untuk mendapatkan bahan baku ini kira-kira selama ini ada kesulitan nggak semenjak buka dari awal sampai dengan saat ini? Kalau yang pertama kali, tahun-tahun pertama, ya 5 tahun pertama lah ya, 5, 6, 7 tahun pertama itu kita buka memang kan Batam nggak selengkap ini dulunya, 2001 ya awalnya. Sekarang itu kan sudah sangat lengkap, supplier banyak. Hampir semuanya sudah ada. Iya, jadi nggak ngalamin kesulitan. Pilihan juga banyak jadinya. Pilihan belanjanya Jadi banyak juga ya, jadi nggak kesulitan seperti dulu. Harga juga enak gitu bersaing karena supplier udah banyak di Batam. Oke, nah ini bagaimana nih cara memasarkan semua varian atau produknya setiap harinya seperti apa? Iya. Tapi ditahan dulu ya Kak? Tahan dulu ya. Oke, ditahan dulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di segmen Bincang Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, saya dan juga Mbak Hefty. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita ya, Kak. Oke, untuk memasarkan setiap produk ini gimana tuh caranya? Prosesnya ya. Kalau dulu memang kita itu mengiklankan brand Angin Mamiri itu menggunakan media TV ya, Batam TV. Batam Saya TV. tuh udah lama banget sama Batam TV ini. Artinya di awal-awal hari ini ya. kali keberapa? Kali kesekian kali ya ada di Batam TV. Nah itu terus gitu juga media cetak waktu itu. Jadi sekitar tahun 2012, 2011 begitu ya. Itu media cetak. Media cetak. Lalu sekarang setelah semua ke digital, kita juga harus expand. juga. Itu salah satu memang kita bagaimana supaya bisa tetap survive sih. Jadi kita sekarang ini untuk media promonya itu kita ada di fanpage, Facebook, Instagram, TikTok. Boleh disebutkan dong Kak, biar pemirsa Batam TV tahu dan langsung mengunjungi. Iya, kalau Instagram itu Angin Mamiri Coto Makassar Batam. Kalau TikTok itu Mamiri 28. Mamiri 28. Kalau fanpage ya sama Angin Mamiri Coto Makassar Batam. Oke. Kalau WA juga sama. Oke, kontak person nih. Biasanya orang lebih banyak udah lihat dari sosmed iya. langsung dihubungi ya. Semuanya ada. Oke. Kontak personnya boleh disebutkan? Ya, kalau untuk WA official Angin Mamiri Coto Makassar itu 0812 7612 1857. Atau kalau teman-teman mau mampir ke IG atau ke fanpage biasanya ada tombol WhatsApp itu udah auto. Oh, udah langsung auto ya. Oke, boleh. Jadi artinya kunjungi dulu nih media sosialnya, di situ udah ada langsung gitu. Kunjungin dulu ya. Oke, saya ulangi lagi nih ya, Kak. 0812 7612 1857 7612 dan 1857. Itu kontak personnya bisa langsung dihubungi untuk dipesan pastinya ya. Dipesan, mau tanya-tanya menu juga bisa. Ada semua di situ. Semuanya ada lengkap nih. Oke, Kak, ini untuk varian menu yang diproduksi setiap harinya, harganya mulai dari terendah sampai dengan tertinggi itu berapa? Ya. Untuk harga menu di kita itu kita mulai di harga 5.000 sampai 150.000. 5.000 sampai 100. Nah, contoh yang 5.000 itu yang mana sih Kak? 5.000 ini. Oh, ini ya. Oke, yang ini ya. Air putih gratis. Air putih gratis pastinya dong. Oh ya, kita ada ini loh. Jadi kita ada apa ya namanya free refill ya. Jadi kalau makan coto Makassar di sana itu hanya bayar sekali. Jadi kalau untuk refill coto kuahnya kan kita pakai ini ya, pakai yang pemanas seperti itu free.
Wah. Jadi kita makan nasi juga hanya 1 kali dicas, mau nambah berapa kali free. Oke, ini menarik. Hari Yes. setelah ini kita langsung cus, Kak. Langsung cus ya. Langsung. Juga kita di situ ada es teh tawar free juga. Free juga. Iya benar. Oke, wah mantap banget nih ya. Mantap banget. Oke, Insya Allah ini kenyang ya. Pemirsa Puas. langsung dicatat nih. Langsung dicatat. Setelah ini langsung dicari. Oke, Mbak, ini kita outlet kita ada berapa nih? Sebelum COVID ada 1 outlet di luar. Cuman sekarang kita masih fokus kita tutup yang di luar, kita fokus di yang di pusat aja. Kita fokus yang di pusat ya. Nah, tapi untuk planning ke depan kira-kira ada rencana nggak untuk Kalau keluar untuk lagi? penambahan cabang ke daerah belum lain? ya. Penambahan cabang belum, mungkin kita lebih ke ini ya, perluasan Pengembangan area yang dan satu outlet sih. Iya benar, paling itu. Sama lagi kita itu ada apa ya, ambisi ya, untuk jadi kuliner Makassar terlengkap di Batam. Jadi mau cari Mau kuliner dilengkapin Makassar lagi nih yang belum ada. Belum. Wah, Jadi pengen semua tuh yang ada. Makassar kan terkenal dengan kuliner-kulinernya yang ini asik ya. Jadi kita pengen jadi kayak apa ya? Ingat Makassar udah didatang ke tempat kita lah. oke. Nah, ini Kak, boleh dikasih tahu lagi nih ke pemirsa Batam TV, outlet kita ini letaknya ada di mana sih? Tadi udah ngasih tahu ya. Udah tadi ya. Mungkin pemirsa terlewat. Terlewat ya. Jadi lokasi kita itu ada di Jalan Raja Ali Haji, Kompleks Sampurna, nomor 2 dan 3, Simpang Tanah Longsor Jodoh. Seperti Di Jodoh ya. Itu letaknya di tengah-tengah strategis ya, Kak. Iya benar. Nggak jauh dari Hotel Planet itu. Oke, dari Batam Center kira-kira hanya beberapa menit saja, 10 sampai 15 menit nggak nyampe lah ya. Kalau nggak macet ya. Nggak macet. Terus macet. kalau agak ngegas Iya, dikit. ngegas dikit ya. Oke. Nah, untuk tadi kan harga tertingginya ada di angka 150. 150 itu apa tuh menu yang mana tuh? Kalau kebetulan kita nggak bawa ini sekarang ya. Jadi kalau untuk yang 150 itu ada di menu kondro. Menu kontrol. Kondro bakar ya. Dan itu yang kondro bakar bestseller. yang madu Oh tuh. iya. Kalau yang biasa cuma 145, selisih 5.000. Selisih 5.000 saja, Iya. tapi udah pasti puas ya. Insya Allah. Jadi itu ada nasi, udah include sama nasi, terus iga bakarnya, terus sambal kacangnya, terus ada kuah sopnya, terus kalau mau makan di sana bisa refill nasi lagi. Bisa level nasi lagi itu tadi deh. Kalau misalnya haus ada es teh tawar yang segar bisa nambah. Bisa Kenyang nambah sepuas. 150.000 worth it lah. Ya, Di worth it. promo sih Iya, jadi benar ya. banget, Dengan iga yang ukuran 1 porsi 500 gram bisa berdua sih sebenarnya. Sebenarnya. Iya, sebenarnya bisa berdua. Saya lagi mikir juga nih Iya, kayaknya. bisa berdua. Iya, bisa berdua sih sebenarnya gitu. Wow. Oke, luar biasa. Nah, jadi untuk customer tetapnya Kakak selama ini Angging Mamiri dari mana tuh? Iya. Customer tetap. Kita kan juga tahu ya Batam ini penduduk dari Sulawesinya banyak sebenarnya. Banyak banget. Nah, itu satu yang segmen kita. Alhamdulillah juga ada customer loyalnya juga di situ. Terus gitu kita berusaha ya. Jadi R&D di kita, tim R&D di kita itu juga berusaha bagaimana cita rasa menu Makassar itu juga bisa masuk di teman-teman dari daerah lain yang domisilinya di Batam, dan alhamdulillah udah bisa sih. Udah bisa. Kita udah nggak tersegmen satu ya Mbak, paling tersegmen satu berapa persennya aja, sisanya juga suku luar juga udah insya Allah udah bisa. Ada nggak kira-kira strategi khusus untuk menjaga customer atau mungkin servis khusus untuk pelanggan tetapnya nih? Satu, jangan berhenti ngiklan. Ngiklan penting banget ya. Jangan berhenti ngiklan ya, karena harus diingetin terus gitu ya. Yang kedua, memang kita ada paket-paket khusus ya, ada paket-paket khusus. Terus lagi untuk orderan yang banyak Mbak, untuk orderan yang banyak, misalnya untuk acara ya, di acara atau event kita memang ngasih harga spesial di luar harga yang biasa ada di buku menu. Tapi biasanya di event itu berapa banyak tuh total yang dipesan kira-kira? Nah, ini ada menariknya nih. Jadi kita di sini bisa order dadakan. Order dadakan ceritanya? Bisa order dadakan. Ada beberapa menu yang bisa order dadakan. Jadi kita memang udah siapin semua ya. Jadi mau misalnya mau 50 porsi, 100 porsi. Dalam waktu 3 jam kita bisa siapin. Bisa disiapin. Tapi untuk khusus ada beberapa lagi minimal sehari sebelumnya atau 12 jam sebelumnya. Harus dipesan dulu dong. Karena itu menyangkut bahan baku aja sebenarnya. Bahan baku kemudian waktu durasi untuk mempersiapkan iya, juga ya. Sebenarnya. Oke, nah terakhir nih Kak, boleh disampaikan pesan atau mungkin harapan untuk kedepannya kan lagi mengembangkan satu outlet ini ya.
Gimana Kak? Harapan saya ke teman-teman ya semuanya. Harapan saya ke teman-teman semuanya untuk terus mencintai kuliner tradisional. Ya, jadi mau kuliner gimana pun enaknya yang di luar sana, tetaplah cintai kuliner tradisional supaya tetap hidup, supaya tetap langgeng, dan kayak saya ini supaya tetap ada yang belanja. Iya, karena produk lokal itu jauh lebih menarik ya. Lebih menarik pastinya. sebenarnya, orang luar aja seneng ya sama produk kita karena kan syarat bumbu juga. Iya, ya. benar. Bumbu juga berfungsi untuk kesehatan juga sih sebenarnya gitu. Jadi kalau dengan mencintai produk tradisional, banyak yang belanja ke kita, pelaku usaha kuliner tradisional, insya Allah itu tetap eksis jadinya, tetap eksis terbantu ya kan, belanjanya terus ya udah kita terbantu, nggak kebanting sama yang ono. Yang ono ya, tetangga ya. Seperti itu. Oke, siap. Itu tadi harapannya, dan tentunya kita berdoa usaha dari Anging Mamiri semakin berkembang di Batam. Bila perlu keluar daerah deh gitu ya. Dan outlet yang saat ini sedang dikembangkan semakin berkah lagi untuk banyak pelanggannya. Oke, terima kasih Sama-sama, Mbak Hefti sudah hadir di studio Batam TV yang kesekian kalinya dan berbagi informasi penting tentunya seputar anging kuliner khas dari Makassar, yaitu Anging Mamiri pada saat ini. Dan terima kasih sekali lagi Mbak sudah hadir di sini. Sukses juga buat Batam TV. Siap. Dan perbincangan saya dan juga owner dari Anging Mamiri, Mbak Hefti, sekaligus menutup perjumpaan kita pada Data Kepri siang hari ini. Saya Wastinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.